Halo Sobat Project Film, kembali lagi bersama saya, Trondol. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja tentunya. Pada kesempatan kali ini, Trondol akan mendongeng sebuah alur cerita film berkisah tentang sebuah misi rahasia dengan bertaruh nyawa. Di mana misi ini adalah sebuah misi untuk membunuh para mafia penjahat beserta gembong narkoba yang dilakukan oleh penembak jitu pilihan dan telah terlatih tentunya. Bagaimana alur cerita dari film Sniper yang rilis pada tahun 1993 ini? Daripada lama-lama, siapkan popcorn dan es soda, kita langsung ke alur ceritanya. Film diawali di sebuah hutan di Panama. Di sana ada seorang penembak jitu bernama Thomas Beckett. Thomas ditemani oleh seorang anggota pengintai bernama Pepich. Mereka berdua sedang menjalankan sebuah misi untuk membunuh seorang jenderal pemberontak yang berencana mengkudeta Presiden Panama. Setelah mengintai cukup lama, akhirnya tiba di saat Thomas bisa melepaskan sebuah tembakan. Setelah berhasil membunuh targetnya, Thomas dan Pepit pun segera mencari tempat yang aman untuk bersembunyi dan menunggu malam penjemputan. Namun, mereka pun dikagetkan dengan adanya suara helikopter. Mereka pun lalu bergegas mencari posisi yang aman untuk menaiki helikopter jemputan mereka. Dan saat menuju ke helikopter, Thomas merasa ada seorang sniper yang sedang mengintai proses penjemputan mereka. Dan benar saja, ada seorang sniper yang sedang membidik mereka. Thomas pun bergegas berlari menuju helikopter, sementara Pepich mengawasi keadaan sekitar. Namun, tiba-tiba sniper musuh pun melepaskan tembakan ke arah Pepich yang membuatnya tewas seketika. Para tentara pun melepaskan serangan balasan, namun sang sniper bayaran itu berhasil melarikan diri. Thomas pun sangat kesal karena Thomas meminta penjemputan dilakukan di malam hari. Namun karena para tentara yang bandel, hal itu pun tidak dihiraukan. Saat tiba di markas, Thomas masih terbayang dengan tragedi yang merenggut nyawa Pepich. Begitu juga dengan tembakan yang pernah ia lakukan saat menghabisi setiap targetnya. Lalu kita dibawa ke kantor Dewan Keamanan Nasional. Para pemimpin memberikan sebuah misi kepada seorang anggota SWAT yang bernama Miller. Dan nampaknya dia masih polos ya. Dia mendapat tugas untuk menggagalkan upaya kudeta pada pemilu di Panama. Miller diberi misi untuk membunuh gembong narkoba bernama Raul Ochoa dan juga jenderal yang bernama Alvarez. Mereka berdua berencana melakukan kudeta lalu mengangkat Alvarez sebagai presiden Panama yang didanai oleh Raul Ochoa. Karena jika Alvarez menjadi presiden, Ochoa akan bebas menyelundupkan narkoba. Miller akan ditugaskan bersama dengan Thomas. Miller akhirnya bersedia menjalankan tugas itu meskipun ia tidak mempunyai pengalaman bertempur. Sementara itu, Thomas diperintahkan juga oleh atasannya sebagai pemandu Miller untuk membunuh Ochoa dan Alvarez. Di sisi lain, Miller pun berangkat menuju ke pangkalan militer untuk bertemu dengan Thomas. Namun, tiba-tiba helikopter yang dikendarai oleh Miller diserang oleh seseorang dan sontak Miller pun segera mengambil senapannya sampai akhirnya terjadilah baku tembak. Akan tetapi, nampaknya Miller tidak memiliki nyali untuk menembak. Ya tentu saja lah, kan dia bukan penembak jitu.
Terlihat dia sangat ragu-ragu, sampai akhirnya orang itu pun tertembak oleh salah satu tentara. Namun tentara lain mengira bahwa Miller lah yang melakukan penembakan itu. Sesampainya di pangkalan, Thomas dan Miller pun langsung membicarakan misi mereka. Hari keberangkatan pun tiba. Miller dan Thomas berangkat menuju lokasi dengan menaiki kereta api. Mereka pun kemudian menyusuri hutan di Panama. Miller nampaknya sangat kesulitan dalam menaklukkan medan di hutan. Ya, Miller kan pekerjaannya di kantor dan tidak terlatih. Beda dengan Thomas, jam terbangnya sudah tinggi. Tanpa mereka sadari, dari kejauhan ada orang-orang yang memperhatikan pergerakan mereka. Miller pun menanyakan rute yang mereka lalui nampak keluar jalur dan tidak cocok dengan peta yang dibawa oleh Miller. Namun, Thomas berpendapat bahwa dirinya jauh lebih paham dengan kondisi hutan di Panama. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan sampailah mereka di sebuah tempat yang konon katanya dulu adalah hotel Eropa. Namun tiba-tiba ada seseorang yang menodongkan senjata kepada Miller. Melihat hal itu, Thomas pun berkata kepada Miller agar tidak melawan. Ternyata orang ini adalah orang Indian yang memiliki tujuan yang sama, yaitu membunuh para pimpinan pemberontak. Setelah Thomas dan orang Indian ini berunding, mereka berdua akhirnya memutuskan untuk saling bekerja sama. Thomas akan membantu membunuh target mereka yang bernama Enshiro Kano. Sementara kelompok Indian akan membantu Thomas dan Miller untuk melancarkan aksinya agar bisa melewati patroli pemberontak menuju ke markas Alvarez. Thomas diberitahu kalau dirinya telah mendapat informasi dari intelijen bahwa Alvarez akan mengadakan pertemuan dengan Ochoa di rumahnya, yang artinya mereka akan menemukan dua target sekaligus. Singkat cerita, mereka berdua pun sampai di tepi sungai. Di sana mereka sedang memantau rombongan Enshiro Kano, dan tanpa buang waktu mereka pun segera membidik dengan menghitung jaraknya. Thomas menyuruh agar Miller menembak Enshiro Kano tempat di jantungnya, sementara Thomas akan menembak para pengawalnya. Thomas pun menyuruh agar Miller menarik nafas lalu menarik pelatuk dalam keadaan rileks. Saat mendapat momen yang tepat, Thomas pun memerintahkan Miller untuk segera menembak Enshiro Kano. Namun Miller tetap tak memiliki nyali untuk menembak manusia. Miller pun menembak Enshiro Kano, namun ternyata tembakannya meleset. Mengetahui hal itu, Thomas pun segera menembak para pengawal Enshiro Kano, yang menyebabkan situasi pertempuran seketika menjadi tak terkendali dan mengakibatkan salah seorang Indian tewas. Setelah pertempuran usai, Thomas pun menanyakan tindakan Miller yang sangat memalukan bagi seorang sniper. Akan hal itu, Miller pun membela diri. Dia mengaku telah berhasil menembak mati sasarannya. Mengetahui pernyataan Miller, Thomas pun meragukan kemampuan Miller yang sebenarnya. Ia patut diragukan karena Miller tidak menembaknya. Akibat dari perbuatan Miller, salah satu orang Indian pun tewas, yang mengakibatkan anggota orang Indian itu merasa kecewa pada mereka berdua. Dan Indian pun memutuskan untuk tidak membantu Thomas beserta Miller. Akhirnya, mereka berdua melanjutkan perjalanan dan ketika mereka sedang beristirahat, tiba-tiba mereka mendengar suara tembakan. Yang ternyata tembakan itu tertuju ke orang Indian yang kini telah mati tertembak. Thomas mengetahui jika pelaku penembakan itu adalah Da Silva, seorang sniper Panama yang pernah dilatih oleh Thomas. Namun Da Silva lah yang sekarang digadang-gadang telah membunuh Pepich dan kini memburu Thomas. Thomas yang kelelahan memutuskan untuk istirahat di sungai sambil berdiri. Hal itu pun membuat Miller mencemooh tindakan itu karena dirasa sangat konyol. Namun itu adalah cara Thomas agar bisa beristirahat dengan aman.
Ya tentu sajalah Miller tidak tahu karena itu adalah strategi yang sangat-sangat jitu untuk berlindung di hutan. Keesokan harinya mereka pun melanjutkan perjalanan sekaligus untuk menemui seorang pendeta yang merupakan informan dari Thomas. There. And he's out of range, damn it. Sweep up to your left at your 11 o'clock. Akan tetapi ternyata pendeta itu telah tewas. Miller yang mengetahui hal itu mengajak Thomas agar membatalkan misi mereka karena informannya telah tewas. Namun Thomas tetap melanjutkan misi itu karena Thomas sudah mengetahui lokasi target yang spesifik. Miller pun mulai kesal dengan Thomas yang tidak pernah setuju dengan pendapatnya. Karena tak ada pilihan lain, dia pun tetap ikut dengan Thomas. Pada malam hari, Thomas pun menyuruh Miller agar tidur terlebih dahulu, sementara dia akan berjaga. Miller pun segera tidur sembari memegang senapannya. Momen itu pun dimanfaatkan oleh Thomas untuk memancing kedatangan Da Silva. Skill Thomas yang di atas rata-rata mampu mengecoh Da Silva untuk keluar dari persembunyiannya. Sebuah tembakan maut pun berhasil dilesakkan oleh Thomas sehingga berhasil menghabisi nyawa Da Silva. Miller yang mengetahui hal itu merasa kesal karena dirinya dijadikan umpan oleh Thomas. Namun Thomas pun menjelaskan kalau Da Silva hanya mengincar Thomas. Singkat cerita, mereka berdua pun tiba di rumah Alvarez. Thomas pun mengatur strategi dan menyuruh agar Miller mengeksekusi sekaligus untuk tak ragu untuk menembak target dan tak lagi melakukan tindakan yang konyol. Miller pun lalu mencari posisi terbaiknya untuk menembak. Tak lama kemudian, Enshiro Kano pun datang bersama para pengawalnya. Namun, Miller masih saja tidak menembak Enshiro Kano karena dia bukanlah target Miller. Thomas pun semakin kesal dengan Miller. Bahkan, Miller pun malah mengejek Thomas. Ketika Thomas memiliki momen untuk menembak Enshiro Kano, namun posisinya terhalang oleh sebuah truk. Thomas pun lalu bergerak dengan berkamuflase di tanah. Dengan strategi yang sangat-sangat tertata, Thomas pun mencari posisi untuk menembak di antara rerumputan. Saat malam hari pun tiba, mereka belum bisa beraksi. Sialnya ada patroli menggunakan anjing pelacak. Merasa keberadaannya terancam, Thomas pun berusaha meraih kotoran kuda di dekatnya untuk mengelabui penciuman si anjing pelacak. Esok harinya, ketika Miller sedang mencari keberadaan Thomas, datanglah anak buah Ochoa untuk mengamankan lokasi. Karena sebentar lagi Ochoa akan bertemu dengan Enshiro Kano. Thomas yang memantau Miller melihat Miller terlalu keluar sehingga bisa terlihat oleh musuh. Dan benar saja, ada seorang penembak jitu yang sedang mencari tempat untuk membidik Miller. Thomas pun lalu menuju ke arah sniper itu karena Miller dalam bahaya. What are you doing? Di sisi lain, Ochoa telah datang untuk menemui Alvarez. Alvarez pun menyambut kedatangan Ochoa dengan sangat-sangat ramah. Miller yang mengetahui hal itu memanfaatkan kesempatan itu untuk menembak si Ochoa. Sementara itu, Thomas berhasil mengalahkan sniper musuh dan membidik Alvarez. Namun, aksinya itu digagalkan oleh Enshiro Kano. Thomas dan Miller pun memutuskan untuk kabur ke dalam hutan. Saat mereka bertemu, Miller mengakui kalau dirinya sudah tak sanggup lagi menjalankan misi ini. Mungkin Miller kapok telah membunuh Ochoa. Namun, Thomas berusaha meyakinkan Miller bahwa mereka akan kembali pulang dengan selamat.
Mereka pun akhirnya berkelahi. Tiba-tiba datanglah anak buah Alvarez. Mereka kemudian mengamankan diri masing-masing. Miller yang masih stres karena tidak pernah membunuh orang dan tidak terlatih untuk menjadi sniper, berniat untuk menghabisi Thomas dengan menembak membabi buta ke Thomas. Namun hal itu justru menarik perhatian anak buah Alvarez, dan beruntungnya Thomas berhasil menyelamatkan nyawa si Miller yang belum sadar lalu beralih ke pantai dan menemukan banyak kuburan. Miller pun semakin stres dan tertekan. Dia menembak bayangannya sendiri yang membuatnya kehabisan peluru. Thomas pun perlahan mendekati Miller, namun Miller malah menyuruh agar Thomas menghabisinya. Thomas yang mengerti tekanan yang dialami oleh Miller memberitahukan bahwa apa yang dialami oleh Miller bukanlah yang terburuk dari yang terburuk, karena Thomas dulu mungkin pernah merasakan hal itu saat pertama kali bertugas menembak. Thomas menceritakan kalau dirinya sudah tidak memiliki rasa kasihan sedikit pun ketika melakukan pembunuhan. Tak lama kemudian anak buah Alvarez pun datang. Thomas pun meminta Miller untuk segera kabur, sedangkan dirinya akan mengalihkan perhatian musuh. Thomas yang terpojok akhirnya menyerahkan diri tanpa perlawanan dan dengan mengeluarkan peluru dari senapannya. Nampaknya itu adalah sebuah strategi juga. Thomas kini dibawa oleh anak buah Alvarez, dan malam harinya Thomas pun diinterogasi dan disiksa agar memberitahu misi sebenarnya di hadapan Alvarez. Thomas hanya mau mengatakan kalau dirinya adalah orang suruhan. Hal itu pun membuat Enziro Kano murka dan menyiksa si Thomas. Enziro Kano pun mematahkan jari Thomas sembari terus bertanya mengenai identitasnya. Di sisi lain, Miller pun berhasil mengambil peluru yang telah dijatuhkan oleh Thomas dan kini diam-diam mendekati tempat Thomas disiksa. Alvarez yang sedang menunggu Kano menginterogasi Thomas tak sadar didatangi oleh Miller. Di saat Alvarez sedang merokok santai di balik papan, Miller pun berhasil menikam Alvarez tepat di lehernya. Thomas yang mengetahui kedatangan Miller lalu memberikan kode rahasia kepada Miller agar menembak sesuai arahannya. Akhirnya Miller pun berhasil melepaskan tembakan sesuai dengan arahan Thomas kepada Enziro Kano. Miller pun segera menyelamatkan Thomas lalu pergi dari sana. Mereka berdua pun dikejar-kejar oleh anak buah Alvarez. Akhirnya datanglah heli penjemputan. Thomas lalu bergegas terlebih dahulu menuju ke heli, sementara Miller di belakang. Thomas dengan insting pemburu jitunya menyadari kalau Miller diikuti dari belakang, dan Thomas pun langsung mengambil senapannya. Dengan susah payah, Thomas pun berhasil menembak musuh dengan menggunakan jari tengahnya. BTW, jari telunjuk Thomas telah dipatahkan oleh Enziro Kano ya guys. Alhasil mereka pun berhasil mencapai helikopter dengan selamat. Thomas dan Miller pun merasa sangat bersyukur dengan keselamatan dan keberhasilan mereka. Dan film pun selesai. Saksikan ulasan alur cerita film yang lebih seru dan menarik tentunya, yang hanya ada di channel Project Film. Ya jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih atas perhatiannya, maaf banyak salah kata, dan salam Project Film.